Halo trader, selamat datang kembali di channel TPFX Makassar. Saya Yudi TW, hari ini tanggal 27 Juli 2022. Coba menganalisis pergerakan dari major pair, gold, dan oil ya untuk day trade hari ini. Oke, kita langsung aja melihat komentar dari salah satu analis ya dari Bank UOB Indonesia ya. Ini dia diwawancarai di CNBC Indonesia ya. Kita saksikan sekarang ya. Oke. 5 basis, jadi mungkin naik dari 1,75 menjadi 2,5%. Tapi saya mau menekankan bahwa level di 2,5% ini sebenarnya adalah level yang sangat penting. Karena ini adalah level yang kita nilai dan juga The Fed nilai adalah netral. Netral artinya kita kembali ke level sebelum Fed memangkas suku bunga mereka sebelum pandemi. Nah, dari titik netral ini barulah kita bisa melihat seberapa ketat policy monetary di Amerika Serikat akan bergerak. Tadi disebut bahwa akhir tahun 3,8%, tapi bukan tidak mungkin melebihi itu. Nah, kuncinya adalah bagaimana The Fed bisa mencari suatu titik balance sehingga ekspektasi inflasi dengan dinaikkan suku bunga bisa terjangkar, tapi tidak membawa resiko resesi yang berkepanjangan. Jadi menurut saya, we are waiting and seeing seberapa jauh Fed akan mengetatkan lagi setelah bulan Juli. Kalau bulan Juli sudah fully price in, menurut saya 75 basis, no game changer, market tidak akan bergerak banyak. Baik, Pak Enrico, lalu kalau kita lihat begitu ya dampaknya ke pasar keuangan domestik jika dinaikkan begitu ya Pak, dan ketika terakhir menaikkan bulan lalu ke 75 basis poin atau jadi kenaikan yang tertinggi, pasar ini langsung ambruk. Nah jika sampai 100 basis poin bagaimana efeknya Pak? Sedangkan kan BI kemarin masih menahan suku bunga Pak. Menurut saya, kalau memang 100 basis, ini hanya minoritas. Jadi memang sudah mulai ke arah ketat. Kalau hampir 100 basis, berarti spread atau perbedaan dengan BI rate tinggal 75 basis. Sedangkan di pandangan kami, spreadnya masih akan tetap di 100 basis. Tapi karena ini memang sudah diprediksi oleh pasar, menurut saya reaksinya akan cukup mild. Tapi ke depannya menurut saya, memang Bank Indonesia pun harus mulai mengconsider untuk menggerakkan suku bunga mereka. Memang ada beberapa hal yang saat ini masih sangat dirasa comfortable untuk tidak menaikkan, tapi sementara Fed nanti akan lebih agresif, mungkin menuju 4% atau mungkin lebih, menurut saya ada kemungkinan Bank Indonesia pun harus mengerek suku bunganya lebih tinggi untuk untuk menjangkar ekspektasi inflasi, sembari juga menjaga perbedaan imbal hasil tetap menarik untuk menarik capital flows ke Indonesia. Oke ya, tadi kita sudah dengar ulasan dari salah satu analis dari UOB Bank ya. Berarti ada rencana untuk menaikkan suku bunga sebesar
minimal 75 basis poin dan maksimal di 1% ya, atau 100 basis poin. Nah, ini juga akan mempengaruhi volatility dari currency ya, dan komoditi khususnya gold dan oil ya, untuk nanti malam ya. Kita tunggu saja live-nya nanti malam itu jam 2 dini hari ya, waktu Makassar, atau jam 1 waktu Jakarta ya. Kita saksikan terus nanti potensi perubahan ya. Terus kita lihat di sini di time frame daily chart ya, di indeks mata uang dolar ya. Ini time frame daily chart ya. Kita lihat di sini ada engulfing di sini ya. Nah, ini sekarang price dia sudah mengeliminasi ini area demand, dan saya perhatikan ini dia belum tersentuh sama sekali ya. Ada istilah namanya di DXY sell by rumor, buy by fact gitu ya. Jadi rumornya sell, ternyatanya naik gitu ya, ternyata gitu ya. Nah, gitulah yang namanya market. Kita harus tetap berhati-hati, dalam arti kata gunakan stop loss ya, dan lot yang bijak ya, agar akun Anda aman ya dari terjangan margin call ya. Oke, kita lihat di sini selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, pergerakan dari indeks US dollar tidak begitu uh, biasa-biasa saja ya, nggak seperti pada bulan Juni ya. Ini ada kenaikan dari Juni sampai Juli, ini naiknya sangat signifikan sekali ya, dari 101 menuju high-nya 109,293 ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame H4, dia belum menyentuh area demand di sini ya. Dia belum menyentuh area supply di sini ya. Dan kita lihat, tapi di sini sudah mengeliminasi tiga supply di sebelah kiri. Ada potensi kuat dari pound dollar, dari indeks US dollar untuk menguat kembali ya, untuk nanti malam, karena ekspektasi kenaikan 75 basis poin maksimal di 100 basis poin ya. Jadi yang diharapkan memang di 75 basis poin ya, tapi kalau misalnya ada agresivitas dari The Fed menaikkan hingga 100 basis poin, itu akan meledakkan market ya. Arti kata dolar kembali akan mengalami penguatan ya untuk nanti malam. Oke, kita lanjut ke euro dollar ya. Euro dollar weekly time frame, cenderungnya saya menganalisis kemarin dia akan naik lagi, tapi pada kenyataannya untuk sementara masih dalam kondisi bearish ya. Dia sudah menyentuh area supply, lebar base-nya 276 pips. Kalau kita lihat di time frame daily chart, nah dia sudah turun kemarin, engulfing di sini ya. Nah, ini cenderungnya memang kita masih wait and see saja ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari chartnya, ini dia sudah mengeliminasi dua, seharusnya dia naik ini seharusnya ya. Tapi nggak tahu, market kadang-kadang kita silap mata, salah baca, base itu jadi drop, drop itu jadi base gitu ya. Jadi ini serba ini ya. Kita pada intinya ini ya, waspada aja ya. Jika ada posisi-posisi yang masih ada, nah itu harus diwaspadai ya. Karena kita lihat di sini dia sudah mengeliminasi di sini sebenarnya ya. Ada potensi kenaikan, ini ada engulfing di sini. Mungkin ada correction sampai kita menunggu berita nanti ya. Cenderungnya ini masih 50-50 ya. Saya belum berani untuk menganalisis pergerakan selanjutnya. Kita lihat exponential moving average sudah memotong di sini ya. Berarti ada potensi penurunan akan berlanjut. Di sini extended range candle, seandainya benar kenaikannya besar sebesar 1% atau minimal 75 basis point, ada potensi dari euro akan kembali melemah ya untuk hari ini. Untuk time frame H1-nya ya, time frame H1, nah ini dia sudah menyentuh area supply kemarin
bearish ya, mengeliminasi secara teknikal memang juga harusnya drop ini ya menuju ke 1.0092. Kita lanjut ke pound dollar ya, pound dollar. Oke, pound dollar weekly time frame ada perubahan sedikit ya dari kemarin gambarannya. Nah, tapi dia cenderung sideway up deh ya. Dalam beberapa hari belakangan ini, selama saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candlestick, dia cenderung sideway up ya. Ini gambarannya bisa kita lihat di time frame H4 ya. Belum ada tanda-tanda memang untuk drop dulu. Ya maksimal mungkin malam ntar dilihat ke sini. Nanti kita lihat perkembangan The Fed. Pada kenyataannya nanti apakah sell by rumor, buy by fact gitu ya, atau gimana, ntar kita lihat faktanya gimana nanti. Terus kita pantau di currency ini ya. Terus untuk time frame H1 dia sudah berada di area supply ya, dan saya cenderung price akan mana deh hilang lagi nih, akan naik ya menuju ke area sini ya, ke area 1.2079 di area proxima lainnya. Kita lanjut ke Aussie dollar yang mewakili Asia Oceania. Weekly chart netral ya, netral setelah ada engulfing, nggak kuat juga dia naiknya, tertahan di resisten di area 6979 070, agak susah dia tempuh ya. Dan saya meyakini bahwa area ini agak susah ditempuh dan kemungkinan ntar malam dia akan glosor sini ya, ntar malam. Time frame H4 juga gitu. Ini area 0.7 di sini nih susah sekali ya di break ya. Ini ada area resisten. Dia maksimal cuma di nggak nyampe lah ya. Ini high-nya cuma 0.6983 ya high-nya ya. Bisa lebih ya. Terus kita lihat di time frame H1. Nah, dia sudah menyentuh area supply, tereliminasi, ada potensi untuk hari ini dari siang hingga malam dia menuju ke area kotak warna ini ya, 6904 6884 ya. Kita lanjut ke dolar yen ya. Dolar yen juga begitu, ini hampir sama ya bentuk chartnya dengan indeks US dollar, hampir sama ya. Kalau indeks dolarnya turun dia akan turun, jika indeks dolarnya naik dia akan naik ini ya. Nah, yang jelas ini dia sudah menyentuh area demand di time frame daily. Ini yang kemarin selama 3 hari terakhir 127 pips saja naik turun dia ya, tidak ada gerakan yang begitu kuat. Kemungkinan besar nanti malam akan didominasi oleh pergerakan, dan ini sudah tereliminasi, ada potensi memang untuk lanjut ke 137.64 untuk hari ini ya untuk dolar yen. Untuk time frame H1-nya, nah ini area ya, area supply ya. Nah, ini sudah tereliminasi di sebelah kiri ya, di sini. Nah, ada potensi balik dulu dia ke demand, dari demand baru dia akan naik lagi ke 137.30 ya. Kita lanjut ke gold aja langsung ya. Ke gold weekly time frame. Nah, ini sebenarnya acuan dari weekly ini memang menggambarkan bahwa potensi pembalikan dari gold untuk minggu ini, tapi kita lihat kenyataannya gimana ya setelah dirilis kenaikan suku bunga, dan cenderung gold selama 3 hari terakhir ini sideways down ya dari high-nya, tapi ini area nggak disentuh sama sekali. Ini ada warning di sini, dan saya menilai di sini sudah terbentuk new supply ya, new supply baru di sini. Nah, apakah ini ada pertanda akan mendorong gold ya melemah untuk hari ini ketika dirilis kenaikan suku bunga? Nah, ini dia saya lihat kan 1 kali, 2 kali, yang ketiga kali nggak kuat
tereliminasi, ada potensi drop ya menuju ke 1696 ya, atau dia mencapai low-nya kembali di 1682. Waspada aja ya terhadap gold ya, apalagi teman-teman ya mengambil dengan lot yang besar itu waspadai saja Fibonacci retracement-nya dari swing low menuju swing high ini ya, masih di 38,2 ya, tidak ada gerakan di time frame H4 ini ya, time frame H4 kemungkinan besar mantulnya juga di 61,8, itu pun jika dia break close candle-nya di bawah 61,8 ada potensi terus lanjut downtrend ya untuk gold ya, time frame H1. Nah, ini sudah tidak tersentuh sama sekali area ini, cenderung ini sudah tereliminasi, ada potensi masih drop ya di time frame H1 sampai nanti dirilis ini ya, pengumuman suku bunga ya, Fed ya. Pokoknya hari ini kata orang Makassar tuh dumba-dumba ya, ya deg-degan gitu ya. WTI oil ya sekarang masih sideway down juga, daily-nya kita lihat. Nah, ini dia respected di sini, dia sudah kena di area demand sekarang, masih sideway di time frame H4 nih baru kelihatan banget ya, sideway down, naik dulu sini turun lagi, jadi masih wait and see ya, investor ternyata masih wait and see tentang apakah dia mengambil keputusan ya, terutama yang big investor ya, yang menggerakkan market ya. Kalau kita OP 1 lot, 5 lot, 10 lot itu nggak ngefek kepada market ya. Ya, ngefeknya itu ya big trader, dia trading 10 miliar US dollar gitu ya. Nah, karena kapitalisasi forex sih, semuanya itu adalah sekitar 5,8 ya triliun US dollar ya per hari ya. Nah, itu memang harus kita waspadai. Oke, mungkin sekian dulu aja analisa singkat. Mudah-mudahan hanya mengingatkan aja agar teman-teman waspada ya terhadap potensi pergerakan currency, komoditi, oil ya, gold untuk hari ini menjelang suku bunga. Nanti jangan ada yang MC ya, don't margin call today ya. Oke, sekian, terima kasih, tetap semangat, gunakan stop loss, money management, wassalam.